Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam kebajikan. Apa kabarnya semua teman-teman dari Universitas Palangkaraya? Pasti kabar-kabarnya baik-baik semua ya teman-teman. Baik, perkenalkan saya dengan Daniel Tumiwa selaku MC yang akan memimpin acara kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Dengan acara yang bertema mewujudkan akses keuangan ke seluruh Indonesia dengan fintech peer-to-peer lending yang diadakan di Universitas Palangkaraya pada tanggal 18 Maret 2021. Nah, teman-teman semua, apakah sudah pernah mendengar apakah fintech peer-to-peer lending itu? Mungkin ada yang pernah ikut webinar sebelumnya kali ya, dan mungkin sudah mulai paham, atau mungkin kurang paham, atau mungkin tidak tahu sama sekali. Nah, sekarang kita sudah memiliki dan kedatangan berbagai macam narasumber dari perwakilan perusahaan fintech peer-to-peer lending. Siapa saja mereka? Nanti kita akan berkenal dengan mereka ya. Tapi sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Aditya Maulana selaku Ketua Umum HMJ Akuntansi FEB UPR. Kepada Mas Aditya, saya persilakan. Ya, ada suaranya. Dengar jelas, Mas. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salam dengan alatai, salam sawujud karena Malempang. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Selamat pagi semuanya yang terhormat. Kepala Asosiasi Fintech Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dia Kreatif Agensi atau yang mewakili, dan yang terhormat semua narasumber yang sudah ingin meluangkan waktunya untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk kita pada hari ini. Dan juga untuk kawan-kawan peserta sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta rahmat dan karunia-Nya yang sudah memberikan kita kesehatan agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini melalui virtual Zoom seperti itu. Jadi tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya terima kasih kepada pihak Asosiasi Fintech dan juga Dia Kreatif Agensi yang sudah ingin bekerja sama dengan kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, yang sudah ingin bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, yaitu webinar edukasi fintech dengan tema mewujudkan akses keuangan ke seluruh Indonesia dengan fintech P2P lending, seperti itu. Di sini juga kami dari HMJ Akuntansi juga sangat berterima kasih untuk seluruh peserta yang memang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan kita pada hari ini. Dan juga di sini kami kedatangan juga ada Ibu Sri Yuni selaku Ketua Jurusan dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Pak Ferry Christian selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kami di sini ada dua kedatangan dosen dan juga pejabat di kampus seperti itu. Jadi harapannya juga untuk kawan-kawan peserta yang lain agar bisa mengikuti kegiatan ini secara baik, secara saksama, didengarkan dengan yang baik, karena ini sangatlah kegiatan yang sangat baik untuk kawan-kawan semuanya, agar kawan-kawan semuanya mengetahui bagaimana dan apa saja yang ada di dalam financial teknologi seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya Maulana untuk kata sambutannya bagi kami semua pada pagi hari ini. Sebelum kita berkenalan dengan semua narasumber kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan foto bersama terlebih dahulu yuk. Jadi, saya mengundang semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Palangkaraya untuk bisa membuka kameranya, dan kita melakukan foto bersama terlebih dahulu yuk. Ya, semua teman-teman bisa dibuka dulu kameranya ya. Boleh persiapkan wajah-wajah yang tampan dan cantiknya dulu. Nah, yang mau rapin rambut boleh dirapin dulu rambutnya. Oke, kita akan melakukan foto ini sebanyak 4 kali ya teman-teman.
Dan 4 kali kita akan lakukan foto bersama. Jadi saya minta kembali untuk semua teman-teman bisa membuka kameranya terlebih dahulu, dan kita akan lakukan foto bersama. Masih ditunggu ya teman-teman untuk membuka kameranya. Gak usah malu-malu. Yang baru bangun tidur juga nggak apa-apa, aku nggak ketahuan di sini. Oke, semua teman-teman. Saya undang untuk membuka kameranya dan kita melakukan foto bersama. Baik, kita akan lakukan foto bersama ya. Dalam hitungan ketiga, siapkan senyum ya. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi, 3, 2, 1, senyum. Yang ketiga, 3, 2, 1, senyum. Oke, yang terakhir kita akan rekam. Jadi nanti kalau saya bilang salam literasi keuangan, teman-teman angkat jarinya seperti di sini, saya L. Lalu kalau saya bilang salam literasi keuangan, digerak-gerakan seperti ini ya. Oke, baik. 3, 2, 1, salam literasi keuangan. Baik. Baik, terima kasih semua teman-teman dari Universitas Palangkaraya yang sudah berpartisipasi dalam foto bersama kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan semua narasumber-narasumber kita yang hebat sekali pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan Mas Galdi Baldi Glenn, selaku Social Media Strategist dan CRM Lead dari 4 kali. Mas Galdi, saya persilakan. Oke, halo pagi semuanya teman-teman sekalian. Aku Galdi dari 4 kali. Di sini aku bakal ngisi bareng teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Galdi. Selanjutnya ada Mas Kadek Dharma Susila selaku CEO dari Pundiko. Oke, selamat pagi Mas Dani, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Palangkaraya. Perkenalkan saya Kadek dari Pundiko. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari produk Pundiko. Oke, terima kasih Mas Daniel. Selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi perkenalkan kembali saya Kadek Dharma Susila atau Kadek panggilannya dari Pundiko. Jadi Pundiko sendiri di bawah PT Pundiko Mitra Sejahtera. Jadi kami pundiko.net lebih gampang dipanggil ya disebut ya. Oke, lanjut kita perkenalkan. Oke, Pundiko sendiri terdaftar di OJK pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadi kalau tentang fintech mungkin tadi Mbak Fitri udah jelasin sekilas ya. Saya nggak perlu jelasin lagi. Jadi kalau Pundiko sendiri sampai saat ini kami fokus pada sektor UMKM. Jadi sektor-sektor yang UMKM mana yang kami biayain. Nah, nanti di sesi berikutnya saya akan jelaskan. Jadi kami lebih memilih pada sektor UMKM termasuk juga sektor-sektor yang mungkin disebut di bawah UMKM, di bawah mikro ya, atau UMI, ultra mikro. Dengan pinjaman di bawah 1 juta. Nah, apa kelebihan Pundiko dan apa yang kami tawarkan? Yang jelas kami menawarkan kenyamanan dalam bertransaksi, kemudian juga keamanan. Oke, next. Oke, kenapa tadi saya sebutkan kenyamanan? Beberapa kelebihan dari fintech, ini hampir sama mungkin seluruh fintech ya. Pertama, aksesnya mudah, jadi mudah diakses. Jadi teman-teman kalau dibandingkan dengan perbankan, kalau di perbankan kita harus serba manual ya, kita harus datang ke bank untuk meminjam, mengisi aplikasi, melengkapi data semua serba manual, fotokopi. Jadi butuh waktu, butuh tenaga juga untuk melengkapi. Tapi untuk di fintech ini cukup simple karena tinggal akses internet ada, kemudian tinggal mengisi di aplikasi kita di web kita itu sudah bisa dilakukan untuk diakses. Jadi sangat mudah mengakses fintech. Jadi semua serba digital, semua menggunakan sistem. Jadi tidak perlu manual lagi, harus datang ke bank, menyerahkan dokumen dan sebagainya. Kemudian kecepatan proses. Nah, kalau di fintech rata-rata tidak ada lebih ya dari 3 hari, itu paling lama sekali. Nah, kalau di bank umum atau di lembaga keuangan pada umumnya, itu prosesnya cukup lama. Jadi kami bahkan untuk di fintech, ada beberapa fintech menawarkan 1 hari udah cair gitu kan.
Nah, inilah kelebihan dari fintech, bahwa kecepatan proses itu memang menjadi keunggulan kami, karena kami sadar kami berperang dengan lembaga atau institusi yang tidak kelihatan, contohnya rentenir. Kalau rentenir itu kan mereka pinjam uang sekarang, cairnya sekarang. Nah, tujuan kami salah satunya, tujuan kami di Pundiku adalah mengurangi ketergantungan masyarakat, khususnya yang mikro ini, terhadap rentenir, karena salah satu sektor kami yang kami fokuskan adalah para pedagang di pasar. Kemudian persyaratan mudah. Nah, kalau di Pundiku syaratnya cukup mudah, tidak terlalu ribet ya. Cukup dengan KTP, KK, surat keterangan usaha, itu sudah bisa untuk memperoleh pinjaman di Pundiku. Dan keamanan data pribadi. Nah, kalau keamanan data pribadi, seluruh fintech berdasarkan regulasi dari OJK itu wajib menerapkan atau standar ISO 27001. Ini sudah wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Jadi semua fintech, termasuk kami juga di Pundiku, kami sudah menerapkan ketentuan ISO 27001 tentang keamanan data informasi pengguna. Kemudian tanpa agunan. Nah, kalau tanpa agunan ini khusus untuk yang UMKM ya, itu semua tanpa agunan. Jadi bukan tanpa angsuran, tapi tanpa agunan. Jadi jangan salah, mungkin kita sering mendengar KTA, kredit tanpa agunan, bukan kredit tanpa angsuran. Karena pinjamannya kecil-kecil, kalau di Pundiku sendiri kami maksimal 25 juta, itu kami tetap tanpa agunan sampai 25 juta. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis usaha yang sudah kami bantu di Pundiku, sektor-sektornya dari sektor yang mikro, kecil, dan juga tadi saya sampaikan ultra mikro ya. Kalau ultra mikro itu mungkin belum banyak yang tahu, jadi itu di bawah mikro lagi. Contohnya pembuat rempeyek gitu ya. Jadi dia nggak kelihatan usahanya, modalnya cuma kompor, kemudian sama alat-alat untuk buat rempeyeknya, itu sudah bisa kami biayain. Kreditnya yang seperti itu di bawah 1 jutaan. Nah, ini ada beberapa pedagang pasar juga, kami sudah bekerja sama dengan asosiasi pedagang pasar, kami biayain, dan di sini tantangan sebenarnya kami di Pundiku, bagaimana mengedukasi para pedagang pasar yang kalau kita lihat, mereka gagap teknologi lah gitu. Tapi ternyata mereka sebenarnya pengguna teknologi. Mereka rata-rata sudah punya handphone based on Android. Nah, jadi mereka sebenarnya sudah mengenal internet, sudah tahu teknologi. Cuma yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana teknologi yang mereka gunakan itu bisa mendukung usahanya. Ya, salah satunya untuk memperoleh pinjaman. Nah, itu edukasi kita kepada pedagang pasar. Kemudian ada juga sektor-sektor pedagang kaki lima. Jadi ada pedagang bakso rombong gitu ya, ada pedagang mie ayam, pedagang cilok yang keliling-keliling itu juga menjadi target kami. Karena apa? Karena kami lihat prospek mereka cukup bagus ya. Rata-rata mereka menghasilkan, dan artinya mereka ini selama mereka menjalankan usaha, itu mereka tergantung sama rentenir dengan suku bunga yang cukup tinggi. Nah, kami hadir di sini menawarkan suku bunga yang lebih rendah dengan harapan mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada juga merchant-merchant online. Jadi merchant online yang bekerja sama dengan marketplace, ini kita biayain dengan pola bridging ya, atau dana talangan. Kemudian ada juga usaha rintisan. Nah, usaha rintisan ini cocok untuk mahasiswa nih. Karena sampai saat ini juga ada beberapa borrower kami itu mahasiswa, mereka punya usaha rintisan atau startup lah istilahnya ya. Mereka baru mencoba usaha, mereka tidak ada agunan, tapi usahanya cukup prospek, sangat prospektif. Nah, ini kita bisa biayain. Mereka tidak perlu agunan, tidak perlu historis sekian tahun, tapi selama usahanya prospektif, itu bisa kita biayain. Kemudian juga ada usaha franchise. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa usaha franchise. Ya, kita berikan pinjaman itu untuk pembelian franchise ataupun untuk modal kerja perputaran usahanya. Oke, next.
Nah, tadi saya sudah singgung sebentar tadi tentang syarat-syaratnya cukup mudah gitu ya. Ini syarat-syaratnya kalau di Pundiku tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak. KTP, KK itu sudah umum ya. Kemudian rekening bank pribadi ya ini untuk penampungan dana pembiayaannya dan itu harus milik borrower sendiri. Kemudian kalau usahanya sudah sedikit besar, misalnya sudah punya toko, sudah punya kios, nah itu kita karena pinjamannya mungkin sudah di atas 10 juta, itu kita mintakan surat keterangan usaha. Nah, usia yang bisa kita biayain adalah 21 sampai 60 tahun. Mungkin itu aja dari kami penjelasan tentang Pundiku dan tentang produk Pundiku. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak di sesi tanya jawab ya mengenai apa itu fintech dan sebagainya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Daniel. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Mas Kek. Baik. Kepada Pundiku, Mas Kadek. Ya, silakan Mas Nikolas. Mas boleh jelaskan secara singkat mengenai fintech peer-to-peer lending dan perbedaannya dengan jenis fintech lainnya, Mas? Oke, terima kasih Mas Nikolas. Mungkin pertanyaannya hampir mirip ya dengan pertanyaan yang dijelaskan Mas Arief tadi, tapi coba saya menambahkan sedikit. Jadi peer-to-peer lending mungkin Mbak Fitri tadi juga dalam presentasi awal sudah menjelaskan, Mas Koko juga sudah menjelaskan seperti apa fintech peer-to-peer lending. Jadi sebenarnya fintech peer-to-peer lending ini kita berbeda dengan bank. Perbedaannya di mana? Kita ini hanya mempertemukan, Mas. Jadi kalau bank pada umumnya, mereka kan bank itu save dana deposan, kemudian disimpan dalam likuiditas bank. Bank menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi deposan ini tidak pernah tahu siapa atau kemana dananya ini disalurkan. Yang deposan tahu adalah dananya ditempatkan di bank, mereka dapat bunga tiap bulan, selesai. Dana itu kemana itu terserah bank yang mengelola. Nah itu bank. Nah kemudian pada perkembangannya lahirlah fintech peer-to-peer lending. Nah ini perbedaannya kami di fintech peer-to-peer lending itu hanya mempertemukan ketika ada peminjam dalam platform kami, begitu kami analisa oke, layak dengan plafon pembiayaan yang sudah kita sepakatin, maka kita akan tawarkan ke publik melalui platform kami juga untuk diseleksi oleh para lender. Ya, lender-lender ini kalau mungkin di bank itu deposan ya. Kalau istilah di bank itu deposan, kalau di fintech itu namanya lender atau pendana ya. Jadi mereka yang pilih nih. Mereka punya uang, saya mau pilih peminjam yang mana saya biayain atau berapa nominal saya biayain. Mereka boleh milih misalnya untuk satu peminjam mereka biayain sendiri, itu boleh. Boleh juga aset mau setengahnya aja atau hanya 1 juta atau 2 juta, boleh juga. 100.000 pun juga boleh. Nah, itu perbedaannya fintech peer-to-peer lending dengan praktek pinjam meminjam di bank pada umumnya. Nah, sekarang kalau perbedaan dengan fintech-fintech yang lain, mungkin Mas Arief tadi juga sudah jelaskan ya. Jadi yang fokus pada pinjam meminjam itu hanya fintech peer-to-peer lending. Nah, fintech yang lain itu lebih kepada kemudahan akses dalam bertransaksi perbankan. Misalnya di clearance, settlement itu ya, itu mereka memudahkan dalam hal transfer dana, kemudian dalam hal pembayaran transaksi tertentu, mereka membantu di situ. Kalau dulu kita kan nggak bisa modelnya harus bayar lewat handphone, lewat Indomaret, Alfamart, kita harus ke bank bayar atau ke ATM harus bayar transfer. Jadi sekarang lewat handphone pun bisa gitu kan. Jadi tidak perlu ke ATM, tidak perlu ke bank. Nah, itu kelebihannya saat ini itu adalah teman-teman yang menjalankan platform payment, clearing, settlement seperti itu. Nah, kemudian dengan berkembangnya lagi ada juga tadi Mas Arief jelaskan market aggregator. Jadi kalau teman-teman yang bingung mau milih gitu ya, memilih saya mau pinjam uang nih. Saya untuk dana pendidikan misalnya teman-teman mahasiswa. Ini fintech mana yang bisa? Nah, kalau kami di Pundiku jelas sampai saat ini kami belum bisa.
Nah, biar tidak salah masuk kamar. Jadi jangan sampai mau pinjam dana untuk pendidikan masuknya ke 4 kali. Nggak mungkin karena tidak memungkinkan. Di Pundiku juga tidak memungkinkan. Nah, di situ bisa teman-teman cari di market agregator. Fintech mana yang cocok. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, kalau teman-teman yang mau berinvestasi tadi juga Mas Arief sudah jelaskan. Nah, silakan di situ ada tempatnya juga ya apa namanya manajemen risiko. Di situ teman-teman bisa bertanya, saya mau invest sekian. Jadi kemana saya harus invest dana saya ini? Ke fintech yang seperti apa? Nah, itu bisa ditanyakan di situ. Jadi itu perbedaan macam-macam fintech dan khususnya perbedaan antara fintech peer-to-peer lending dengan bank pada umumnya. Mungkin itu Mas Nicholas tambahan dari saya. Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Mas Arief. Terima kasih Mas Nicholas. Baik, terima kasih banyak Mas. Seperti dijelaskan ada beberapa membedakan fintech-fintechnya legal dan ilegal ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih dalam lagi nih Mas Kadek. Tips-tips membedakan legal dan ilegal itu apa saja ya kira-kira? Oke, terima kasih Mas Daniel. Mungkin tadi teman-teman udah jelasin ya. Mungkin saya menegaskan aja lagi antara legal dan ilegal. Ini beda tipis sebenarnya Mas. Kadang juga yang ilegal pun mereka juga mencatut logo OJK. Kadang yang ilegal juga mencatut logo AFPI. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi, saya juga sendiri pernah menemukan seperti itu ya. Tapi caranya memang kalau yang masyarakat umumnya yang tidak tahu, lebih bagus ngecek dulu apakah benar yang ilegal ini terdaftar atau sudah berizin di OJK. Nah, kalau tidak ada, jelas itu pasti dia ilegal dan itu prakteknya tidak benar. Dia mencatut logo OJK dan logo AFPI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi prakteknya nih, suku bunga. Jadi kalau suku bunga di fintech lending yang sudah diatur oleh OJK, itu maksimum 0,8% per hari. Nah, ini di prakteknya yang ilegal saya yakin lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi dari 0,8. Nah, kalau kita bertemu atau melihat fintech yang menawarkan suku bunga lebih dari 0,8% per hari, jelas ini sebuah pelanggaran kalau itu dilakukan oleh fintech yang legal. Nah, kemungkinan itu adalah fintech ilegal. Karena saya yakin sampai saat ini rekan-rekan fintech yang 148 ini semua prakteknya adalah suku bunganya di bawah 0,8% per hari. Kalau kita ketemu di atas itu mungkin hampir 99,9% itu ilegal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah praktek penagihan. Mungkin Mas Koko tadi sudah sempat sampaikan. Kalau di kita di fintech yang legal itu praktek penagihannya kami sangat santun dan juga kita bekerja sama ya dengan perusahaan penagihan itu yang sudah bersertifikasi OJK. Jadi nggak sembarangan. Cara-caranya pun dengan cara yang manusiawi dan kami pastikan mereka sudah menjalankan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, tidak dengan kekerasan, tidak dengan ancaman, apalagi melakukan SMS blast, utang orang diceritakan kemana-mana ke semua kontak gitu ya. Karena memang kita di fintech legal itu tidak boleh, kita hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan location. Jadi tidak lebih dari itu. Jadi kalau ada fintech yang melakukan praktek penagihan dengan melakukan SMS atau WA blast ke semua kontak itu pasti dilakukan oleh fintech yang ilegal. Itu tidak boleh dilakukan oleh fintech yang legal. Kemudian ada lagi terkait dengan pengaduan misalnya ada masalah. Jadi kita di fintech legal ini diwajibkan mempunyai SOP tentang pengaduan pelanggan ya. Ketika terjadi pengaduan atau terjadi masalah, kami harus melakukan seperti apa gitu. Nah, kami sudah punya gini juga tempat bagaimana mitra kami melakukan pengaduan. Nah, kalau yang ilegal ini kami pastikan ketika terjadi masalah mereka akan bingung pengaduannya kemana gitu. Kalau kami bisa diajukan ke API bisa, ke OJK bisa, dan ke web kami pun ada kolom pengaduan seperti itu. Itu bisa dicek langsung seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa hal Mas Daniel yang
bisa membedakan antara fintech ilegal dan fintech yang legal. Mungkin terima kasih Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas Kadek. Ternyata ada banyak sekali cara-cara untuk membedakan apa fintech legal dan fintech ilegal itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semua apabila ingin menggunakan fintech harus waspada dan jaga-jaga. Jangan sampai menggunakan fintech yang ilegal. Nah, kalau kita tidak sengaja terlibat atau ditawar oleh fintech ilegal, bagaimana? Biar teman-teman tetap semangat nih, kita adakan kuis dulu yuk teman-teman. Saya akan kasih beberapa satu pertanyaan, teman-teman yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000 ya. Oke, saya ingin tanya, bisa beritahukan tips membedakan fintech legal dan ilegal? Ada yang menjawab teman-teman? Cara membedakan fintech legal dan ilegal, tipsnya. Tadi sempat banyak sekali tuh dijelasin. Boleh gunakan feature raise hand. Oke, ada Bidan Ruth Onyesari. Nanti saya akan minta Mas Kadek untuk jadi jurinya ya. Halo Mbak Bidan. Bidan Ruth Onyesari. Ya. Pak, apakah suara saya kedengaran, Pak? Jelas. Oke. Yang saya dengar tadi beberapa cara membedakan fintech yang legal dan yang tidak ilegal. Yang pertama, kita bisa melihat dari ada logo OJK seperti itu. Kalau seandainya dia ada logo OJK, sudah pasti dia adalah ilegal. Tapi untuk dia legal. Tapi untuk memastikan dia benaran legal atau enggak, perlu juga dicek lebih lanjut di website OJK. Terus yang kedua, misalnya bunga pinjaman yang diberikan itu tidak lebih dari 0,8%. Dan juga misal yang selanjutnya itu dia tidak menagih atau meminta bayaran kepada kita itu dengan cara yang tidak sopan atau tidak baik seperti itu, dengan cara yang kasar atau menagih secara terus-menerus. Selanjutnya, itu saja yang saya ingat. Oke, baik Mbak Bidan Ruth, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan jawaban yang lain dari Mas Jimmy Carter. Jangan di lower hand dulu ya Mbak Bidan ya. Mas Jimmy, halo. Ya, selamat siang. Apa suara saya cukup jelas, Mas? Boleh. Halo? Apa suaranya cukup jelas? Jelas, Mas? Ya, oke. Saya akan coba menjawab. Yang pertama adalah kita dapat melihat dari terdapat atau tidaknya logo OJK. Lalu kita dapat melakukan pengecekan pada situs website dari OJK apakah terdaftar atau tidak. Dan yang terakhir, tersertifikasi oleh ISO 27001. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Mas. Baik, terima kasih ya. Ya, selanjutnya di sini ada Mas Jimmy jangan lower hand dulu ya. Ada dari Christina Shinta. Halo Mbak Christina. Halo Kak. Ya, sudah jelas Mbak, bisa dijawab Pak. Cirinya kalau ciri vintage, apakah jelas? Dilanjutkan Mbak, jelas. Kalau ciri vintage ilegal itu, pertama dia tidak memiliki legalitas, kedua mengenakan bunga denda dan biaya cukup tinggi, ketiga proses penagihan yang tidak beretika, 4 akses data pribadi yang berlebihan, 5 tidak memiliki layanan pengaduan, 6 lokasi kantor tidak diketahui, dan 7 seringkali menggunakan modus SMS spam untuk menawarkan produk. Sedangkan
Yang ciri vintage legal itu yaitu terdaftar dan diawasi OJK. Kedua, identitas pengurus dan alamat kantor jelas. Ketiga, total biaya pinjaman itu 0,8% per hari. Dan informasi biaya pinjaman. Sekian, Kak. Baik, terima kasih Mbak Christina. Ya, Sama. saya sekarang akan lempar ke Mas Kadek. Kira-kira yang mana nih Mas Kadek yang jawabannya paling tepat dari Mbak Bidan, Mas Jimmy, atau Mbak Christina? Terima kasih Mas Daniel. Oh, jawaban yang paling lengkap dan benar mungkin dari Mbak Christina Sinta ya. Mbak Christina Paling Sinta. lengkap. Oke, baik. Kalau begitu Mbak Christina Sinta, selamat. Anda memenangkan door prize berupa uang Rp100.000 akan langsung dikirimkan kepada Mbak Christina Sinta ya. Sekali lagi, selamat Mbak Christina Sinta. Nanti ada tim kami yang akan mengirimkan door prize berupa uang sebesar Rp100.000. Terima kasih. Ya, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya kepada semua teman-teman narasumber kita. Nah, kira-kira bagaimana perkembangan pertumbuhan fintech akhir-akhir ini di Indonesia serta perkembangan produk Anda masing-masing? Menurut Mas Kadek, kira-kira bagaimana perkembangan fintech akhir-akhir ini di Indonesia serta perkembangan dari produk Pundiku sendiri? Terima kasih Mas Daniel. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya, perkembangan fintech di Indonesia sangat pesat dan mungkin kita juga nggak pernah nyangka bakal seperti ini. Jadi dan saya yakin juga di tahun-tahun berikutnya inovasi-inovasi kemudian perkembangan bahkan di fintech lending pun saya yakin akan ada perkembangan lebih lanjut, baik dari perkembangan dari sisi jumlah ataupun regulasi dan juga tentang bagaimana aturan main dari fintech lending. Saya kira semua akan berkembang mengikuti situasi dan kondisi pasca pandemi. Dan untuk fintech-fintech yang lain ya di luar P2P itu pun saya yakin akan bermunculan fintech-fintech yang model lain, Mas. Intinya itu adalah inovasi untuk memudahkan kita dalam bertransaksi. Saya yakin akan muncul fintech-fintech yang lain. Nah, kalau Pundiku sendiri walaupun di masa pandemi ini kami tetap bertumbuh, kami tetap berjalan dengan situasi yang ada dan ternyata memang masyarakat Indonesia sampai saat ini masih membutuhkan variasi ya. Jadi selain perbankan mereka masih membutuhkan jasa layanan keuangan lainnya selain perbankan dan buktinya teman-teman fintech yang 148 ini masih tumbuh semua. Jadi tidak ada yang kinerjanya menurun. Dan saya yakin masyarakat Indonesia next nantinya setelah ini tetap membutuhkan fintech sebagai salah satu pilihan untuk pembiayaan modal kerja ataupun untuk peminjaman dana mereka. Itu seperti itu Mas Daniel. Baik, terima kasih untuk Mas Kadek. Nah, di sini ada lagi pertanyaan dari Puspita Sati. Apakah fintech ini menjadi peluang atau bisa menjadi ancaman untuk perusahaan yang menyediakan pembiayaan konvensional? Boleh Mas Kadek? Terima kasih Mas Daniel. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan di awal-awal fintech lahir ya, sekitar tahun 2016 itu ketika aturan dari OJK keluar. Perbankan tuh banyak nanya apakah fintech ini akan menjadi kompetitor dari bank atau akan mengambil alih peran bank atau menggilas bank gitu. Itu pertanyaan besar saat itu keluar. Tapi nyatanya sampai sekarang udah 5 tahun sejak OJK keluar, fintech peer-to-peer lending ini justru menjadi pelengkap sebenarnya. Jadi banyak pilihan dari masyarakat, dari UMKM kita untuk memilih mereka masuknya bisa di perbankan atau tidak. Karena memang sebagian besar peer-to-peer lending ini menyasar yang unbankable. Jadi pelaku UMKM yang belum bisa dilayani oleh fasilitas perbankan. Mereka umumnya dari sisi persyaratan itu belum masuk dan yang terpenting adalah agunan. Sebagian besar juga fintech peer-to-peer lending ini kreditnya adalah tanpa agunan. Nah kalau di bank kan nggak bisa, mereka harus bentuk PPAP sebagainya. Kalau di kita tidak ada ketentuan itu. Jadi hampir sebagian besar itu adalah tanpa agunan. Nah ini yang sangat cocok untuk karakteristik UMKM kita. Pada umumnya mereka memang tidak punya agunan yang layak, tapi mereka usahanya sangat visible. Nah
Jadi kalau di fintech tidak perlu bankable, visible sudah cukup. Yang penting kemampuan bayar ada, usaha jelas, itu bisa kita biayai. Nah, jadi disinilah mulai terlihat positioning fintech itu di mana. Jadi kita bukan menjadi kompetitor dari bank, kita justru saat ini banyak perbankan itu menjadi lendernya fintech. Jadi dana-dana di perbankan itu banyak yang tidak bisa disalurkan atau over liquid. Nah, beberapa rekan-rekan fintech juga sudah bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan dana perbankan tadi. Kita salurkan melalui pola fintech seperti itu. Nah, yang ada adalah kerjasama jadinya antara perbankan dan fintech. Jadi ketakutan yang selama ini ada atau asumsi masyarakat bahwa fintech ini akan menjadi kompetitor perbankan itu tidak benar. Yang ada adalah saling melengkapi dan justru fintech ini membantu perbankan dalam hal penyaluran dana mereka. Karena memang di fintech kita tidak menampung dana, kita tidak ada dana yang dikumpulkan, dana masyarakat tidak ada. Kita justru menghubungkan masyarakat dengan peminjam. Jadi jasanya seperti itu. Itu Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk jawabannya.